Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus belajar pada latihan soal-soal UTBK Sosiologi kelas 12. Pada pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan membahas soal-soal UTBK mengenai penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Sebelum kita mulai pembahasan dari soal-soal UTBK, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK Sosiologi pada pertemuan yang ketiga ini. Pada soal nomor 1, dituliskan bahwa penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus dan sudah tidak dapat dimaklumi oleh masyarakat, termasuk jenis penyimpangan titik-titik. Ada penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, penyimpangan sekunder, penyimpangan primer, dan penyimpangan negatif. Perhatikan pada soal bahwa penyimpangan yang dilakukan sudah tidak dimaklumi lagi, dalam artian sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sehingga jenis penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder adalah kebalikan dari penyimpangan primer. Di sini, masyarakat tidak menginginkan dan tidak bisa menerima adanya penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder merupakan bentuk penyimpangan yang biasanya mengarah pada tindakan kriminal, seperti ada perampokan, korupsi, maupun pelecehan seksual. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu penyimpangan sekunder. Lanjut ke soal nomor 2. Di sana dituliskan ada beberapa pernyataan. Yang pertama, remaja terlibat pergaulan bebas karena orang tua yang sibuk bekerja. Yang kedua, ada orang tua yang sering cekcok sehingga membuat anak terlantar. Yang ketiga, ada komplotan perampok menjadi ahli setelah belajar cara baru di penjara. Yang keempat, ada mahasiswa menjadi pemakai narkoba karena sering bergaul di klub malam. Yang kelima, warga di bantaran kali terbiasa membuang sampah ke sungai. Dari beberapa pernyataan di atas, yang merupakan penyimpangan karena adanya subkebudayaan menyimpang adalah, silahkan dicermati pernyataannya. Jadi untuk pembahasan dari soal nomor 2 ini adalah di mana subkebudayaan menyimpang merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku penyimpangan, yang berarti budaya dari pergaulan dan lingkungan sekitar orang-orang tersebut yang tidak baik sehingga dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Sehingga dari pernyataan 1-5 yang paling tepat adalah yang E. Lanjut untuk soal nomor 3. Perhatikan perilaku sosial yang ada di bawah ini. Yang pertama, Arman sering terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, Hamdan meminta bunga pinjaman yang tinggi saat temannya meminjam uang. Yang ketiga, Ardo sering mabuk dan memeras para pedagang.
Yang keempat, Johan menjadi bagian jaringan narkoba internasional. Yang kelima, Yadi adalah ketua komplotan pencopet di pasar. Perhatikan penyimpangan atau perilaku sosial yang ada. Bentuk penyimpangan yang mengarah kepada kejahatan atau kriminalitas, di mana bentuk kejahatan atau kriminalitas biasanya tidak bisa ditoleransi dan masuk ke dalam bentuk penyimpangan yang sekunder. Maka dari beberapa pernyataan yang dipilih adalah yang E, yaitu suatu kriminalitas adalah segala suatu perbuatan yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Perilaku kriminalitas disebut sebagai seorang yang kriminal, sehingga bentuk penyimpangan yang dilakukan adalah tindakan yang melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku. Lanjut ke soal nomor 4. Munculnya berbagai kepercayaan yang ada di dalam masyarakat akan memiliki potensi terjadinya pembauran yang terkadang menyimpang dengan norma yang berlaku pada masyarakat, sehingga akan terbentuk asimilasi, akulturasi, penemuan dogma baru, sekularisme, sinkretisme. Berkaitan dengan kepercayaan dan terjadinya pembauran dari berbagai macam kepercayaan menimbulkan adanya dogma, yaitu ajaran yang bersumber dari akal manusia. Sehingga dalam masyarakat sering kita temui adanya aliran-aliran kepercayaan baru dan menyimpang. Karena di sini masyarakat membaurkan ya antar agama, percayaan ya, sehingga sudah tidak bersumber dari firman Tuhan ya, sehingga apa yang dimunculkan itu menyebabkan adanya dogma. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Jangan terkecoh pada akulturasi dan asimilasi ya. Sama-sama pembauran, asimilasi dan akulturasi itu mengarah pada adanya pembauran kebudayaan. Sedangkan di sini yang dibahas adalah tentang agama atau kepercayaan. Lanjut soal nomor 5. Pada masyarakat di Indonesia, terkadang pria menjadi masak ya, menjadi juru masak di hotel dan menjadi penata rias di salon kecantikan ya. Kasus tersebut merupakan adanya bentuk penyimpangan A. Penyimpangan sosial, B. Penyimpangan negatif, C. Penyimpangan positif, D. Terobosan baru bagi masyarakat, atau E. Penentang adat. Di masyarakat sering banyak kita jumpai beberapa jenis status peranan ya, kedudukan ataupun pekerjaan yang terlihat semacam tidak sesuai ya, atau tidak pada semestinya. Sehingga hal ini menjadi suatu penyimpangan, akan tetapi yang sifatnya positif. Jadi penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan terlihat menyimpang dari norma yang berlaku. Akan tetapi penyimpangan positif itu masih dalam koridor kebaikan ya, hanya saja untuk peran, kedudukan, dan pelakunya terkadang tidak sesuai. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Banyak juga sering kita jumpai misalnya seorang ibu ya atau seorang perempuan menjadi supir kendaraan bermotor truk ya, atau misalnya mobil yang sifatnya termasuk kategori yang seharusnya dijalankan oleh laki-laki. Termasuk misalnya kita lihat seorang perempuan menjadi tukang tambal ban. Itu termasuk jenis penyimpangan tetapi positif. Selama tujuannya baik dan memang masih dalam hal yang tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Lanjut ke soal nomor 6.
Seseorang yang melakukan perilaku menyimpang akan membuat subkebudayaan menyimpang. Karena ya, jadi di sini seseorang yang melakukan perilaku menyimpang itu akan membuat suatu subkebudayaan menyimpang yang biasanya nanti akan menjadi suatu kelompok yang bisa mempengaruhi bagi orang lain di lingkungan tersebut. Dikarenakan di sini adalah seseorang yang menyimpang, ya, kemudian terbiasa, biasanya adalah suatu bentuk kesenangan yang hanya berlaku bagi individu pelaku penyimpangan tersebut. Ya. Namun penyimpangan tersebut tidak bisa diterima oleh masyarakat secara luas, sehingga jawabannya adalah E. Seseorang yang menyimpang itu hanya membuat senang dirinya sendiri, ya, tetapi tidak disenangi oleh masyarakat. Soal nomor 7. Kementerian Kesehatan melakukan kampanye bahaya merokok melalui penyuluhan dan penerbitan pamflet dalam hal ajakan untuk kembali kepada nilai yang baik, merupakan cara pengendalian sosial A. Kuratif, B. Koersif, C. Persuasif, D. Preventif, dan E. Provokatif. Perhatikan pada soalnya, ada kata ajakan. Ya, jadi ajakan itu adalah salah satu bentuk persuasif. Ya. Persuasif itu adalah sifatnya adalah untuk mengajak, ya, mempengaruhi. Mempengaruhinya berupa ajakan-ajakan, ya. Sedangkan koersif sifatnya memaksa. Preventif dan kuratif adalah wujud pengendalian yang dilakukan berupa pencegahan agar penyimpangan tersebut tidak dilakukan. Sedangkan provokatif itu sifatnya mempengaruhi, ya, sifatnya lebih ke negatif, ya. Jadi provokatif itu lebih ke membuat massa menjadi lebih terpengaruh. Lanjut. Sehingga untuk nomor 7 jawabannya adalah yang C, ya, yang persuasif. Untuk soal nomor 8. Budi dan Tejo adalah anak yang terkenal bengal. Mereka sering membuat keonaran di desa Sukatani. Suatu ketika mereka kepergok Pak Romo sedang mencuri mangganya. Pak Romo kemudian menasihati agar tidak melakukan perbuatan seperti mencuri, walaupun hanya buah mangga. Hal ini merupakan bentuk pengendalian sosial yang berupa A. Teguran, B. Cemoohan, C. Pendidikan, D. Agama, E. Gosip. Pada soal yang disajikan, ya, ada suatu penyimpangan dan orang yang melakukan pengendalian penyimpangan ini adalah memberikan nasihat, sehingga nasihat adalah sebagai bentuk teguran. Ya, apa yang dilakukan Pak Romo berupa pemberian nasihat sehingga merupakan salah satu wujud teguran atas perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian agar tidak diulang kembali. Sehingga jawabannya adalah yang A, berupa teguran. Lanjut soal nomor 9. Masyarakat melakukan kontrol dan pengawasan atas terjadinya kenakalan remaja dengan cara menggalakkan olahraga dan kegiatan keagamaan. Pengawasan dan kontrol seperti ini dalam masyarakat mempunyai tujuan A. Menolong masyarakat agar waspada, B. Mengarahkan tindakan sesuai pola, C. Membatasi perilaku anggota masyarakat, D. Menciptakan keteraturan di masyarakat, E. Mendorong masyarakat agar taat aturan. Ya, ketika tujuan dari pengendalian dari adanya penyimpangan, ya, bertujuan untuk sebagai kontrol dan pengawasan, apalagi diberikan kepada remaja, tujuannya adalah yang B, untuk mengarahkan tindakan sesuai pola. Ya, jadi salah satu bentuk pengawasan dan kontrol sosial di dalam masyarakat
sebagai bentuk pengendalian sosial adalah dengan mengarahkan tindakan sesuai dengan pola atau kegiatan positif yang bisa dilakukan agar terhindar dari penyimpangan. Karena remaja ini paling rawan untuk terpengaruh ya, dan mudah melakukan penyimpangan. Untuk soal nomor 10 ya, yang terakhir. Adanya praktek prostitusi yang akhir-akhir ini muncul banyak melibatkan pelajar sehingga cukup mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Penyebab penyimpangan jika dikaitkan dengan kondisi keluarga adalah A. Mudahnya mengakses informasi, B. Kurangnya pemahaman akan agama, C. Kondisi ekonomi yang buruk, D. Proses sosialisasi yang tidak sempurna, E. Pengaruh pergaulan bebas. Berbicara dengan sebuah keluarga, ya, kita akan merujuk pada sebuah bentuk sosialisasi. Ya. Jadi di mana sosialisasi tidak sempurna ini adalah penanaman nilai sosial ke dalam diri suatu individu yang terkadang menimbulkan pertentangan. Ya, seringkali masing-masing media sosialisasi dalam memberi pesan tidak sejalan, bahkan saling bertentangan satu sama lain, sehingga mengakibatkan individu yang baru mengalami sosialisasi di dalam dirinya itu menimbulkan konflik. Contohnya adalah misalnya orang tua memberikan pesan agar anak tidak merokok, namun anak berada dalam lingkungan keluarga ya yang perokok ya, sehingga pada akhirnya anak pun menjadi perokok meskipun orang tua selalu memberikan nasihat untuk tidak merokok ya. Jadi seperti itulah sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi biasanya berawal dari keluarga. Jadi hal yang diajarkan, yang ditanamkan ketika keluarga itu sendiri pun masih melakukan ya, jadi si anak pun biasanya akan mudah terpengaruh untuk melakukan yang dicontohkan ya, meskipun beberapa larangan ya, beberapa himbauan sudah diberikan dalam suatu keluarga. Baik, itu pembahasan soal-soal UTBK pada pertemuan kali ini ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Tetap semangat untuk terus belajar. Sukses untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.